Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afin Harinja dari Prodi TID dengan nomor induk mahasiswa 2005-2004-60. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang standarisasi jaringan komputer. Yang pertama, model OSI atau Open System Interconnection. Model OSI atau Open System Interaction adalah referensi teoritis yang menggambarkan bagaimana komunikasi jaringan harus terjadi dalam 7 lapisan yang berbeda. Setiap lapisan memiliki fungsi khusus dan mereka bekerja secara hierarkis. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang setiap lapisan OSI. Physical layer. Lapisan ini adalah lapisan terbawah dan bertanggung jawab untuk perangkat keras fisik yang digunakan dalam jaringan. Data link layer. Lapisan ini mengelola komunikasi antara perangkat yang berdekatan dalam jaringan ini. Ini juga mengelola akses ke media fisik, menentukan bagaimana data dikirimkan dalam bentuk frame, dan melakukan deteksi kesalahan. Network layer. Lapisan ini mengatur pengiriman paket data melalui jaringan. Ini termasuk routing, pengalamatan, dan pemecahan masalah lalu lintas jaringan. Transport layer. Lapisan ini menyediakan layanan end-to-end yang dapat diandalkan dalam pengiriman data antara dua peringkat. Extension layer. Lapis ini mengelola pembukaan, pemeliharaan, dan penutupan sesi komunikasi antara dua perangkat. Presentation layer. Lapisan ini mengatur representasi data termasuk enkripsi, kompresi, dan kompresi format data agar dapat dipahami oleh perangkat penerima. Application layer. Lapis ini adalah lapisan teratas dan berhubungan langsung dengan aplikasi dan layanan yang digunakan oleh pengguna seperti protokol HTTP, FTP, dan SMTP. Yang kedua yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau bisa disingkat TCP atau IP. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah suatu set protokol komunikasi yang digunakan dalam jaringan komputer dan merupakan dasar dari internet. Ini adalah sebuah protokol yang sangat penting dalam pengiriman data, mengatur bagaimana data dikirim, diterima, dan diarahkan ke seluruh jaringan meskipun tidak memiliki tujuan lapisan yang terpisah seperti OSI. Model ini terdiri dari 4 lapisan. Pertama, Network Interface Layer. Syarat dengan lapisan fisik dan data link dalam model OSI, lapis ini mengatur aspek fisik dan aspek media jaringan. Internet Layer. Setara dengan lapisan jaringan dalam model OSI, lapis ini bertanggung jawab atas pengiriman paket data melalui jaringan menggunakan protokol IP. Transport Layer. Mirip dengan lapisan transport dalam model OSI, lapis ini mengatur koneksi end-to-end pengiriman data menggunakan protokol seperti TCP dan UDP. Application Layer. Lapisan ini berfungsi sama dengan lapisan aplikasi dalam model OSI, tetapi tidak memiliki lapisan presentasi dan sesi yang terpisah. Gambar OSI Layer versus TCP IP. Dan ini contoh gambar yang pertama. Gambar kedua. Dan gambar ketiga. Kita masuk user datagram protokol atau UDP. UDP sendiri adalah salah satu protokol lapisan transport dalam model TCP/IP atau IP. UDP adalah protokol yang berorientasi paket dan tanpa koneksi, yang berarti ia mengirimkan data dalam bentuk paket-paket yang terpisah dan tidak memiliki proses koneksi atau tiga tahap salam tangan seperti yang dimiliki oleh Transmission Control Protocol atau TCP. Berikut ini penjelasan terperinci tentang UDP. Protokol berorientasi paket. UDP mengirim data dalam bentuk paket kecil yang disebut datagram. Setiap datagram berisi informasi pengirim, penerima, dan nomor port yang digunakan. Tanpa koneksi terkendali, UDP tidak memiliki proses 3 tahap salam tangan atau three-way handshake seperti yang dimiliki oleh TCP. Ini berarti tidak ada langkah-langkah koneksi yang perlu dilakukan sebelum pengiriman data. UDP hanya mengingat data segera begitu datagramnya dibuat. Tidak ada jaminan pengiriman. Salah satu karakteristik utama UDP adalah bahwa itu tidak menjamin pengiriman data yang andal. Ini berarti data yang dikirimkan melalui UDP dapat hilang selama pengiriman tanpa upaya untuk mengirim ulang atau memperbaikinya. Karena jika ada jaminan pengiriman, UDP lebih cepat dalam pengiriman data daripada TCP, tetapi data dapat hilang atau tiba dalam urutan yang salah. Tidak ada pengiriman yang teratur.
Data yang dikirimkan melalui UTP tidak dijamin tiba dan urutan yang benar. Aplikasi yang menggunakan UTP harus mengulang urutan data jika urutan pengiriman data diperlukan. Tidak ada pengendalian aliran. UTP tidak mengatur laju pengiriman data. Yang berarti data dikirim secepat mungkin tanpa memperhatikan kapasitas jaringan atau kemampuan penerima. Ini membuat UTP cocok untuk aplikasi yang memerlukan kinerja tinggi. Pemakaian overhead rendah. UTP memiliki overhead yang lebih rendah dibandingkan TCP karena tidak melibatkan pembentukan koneksi, pemeliharaan status koneksi, atau pengiriman ulang data yang hilang atau rusak. Gambar TCP/IP versus UDP. Ini gambar pertama. Gambar kedua. Gambar ketiga. Network protocol. Protokol jaringan atau network protocol adalah seperangkat aturan dan standar yang mengatur bagaimana data dikirim dan diterima melalui sebuah jaringan komputer. Protokol ini menentukan format, waktu, urutan, dan pemeriksaan kesalahan saat data dikirimkan antar perangkat yang terhubung dengan jaringan. Protokol jaringan sangat penting untuk memastikan komunikasi yang antar dan standar dan jaringan komputer. Dan ini contoh-contoh protokol, diantaranya Serial Internet Protocol, Simple Main Transfer Protocol, Hypertext Transfer Protocol, Telecommunication Network, File Transfer Protocol, Lightweight Directory atau Access Protocol, Secure Socket Layer, Simple Network Monitoring Protocol, SEO Post Office Protocol Version 3, Internet Message Access Protocol, Internet Control Message Protocol, Point-to-Point Protocol, Domain Name System. WNO port atau Reserved port dan Registered port. Jaringan komputer, WNO port atau Reserved port adalah nomor port tertentu yang telah ditetapkan oleh Internet Access Number Authority untuk layanan yang telah diakui secara internasional. Port yang memiliki nomor dalam rentan 0 hingga 1023, mereka digunakan untuk memfasilitasi komunikasi antara perangkat di jaringan dan memastikan bahwa berbagai layanan dapat beroperasi tanpa memiliki konflik. Beberapa contoh port yang dikenal besar layanannya: 80, 83, 25, 22, 53, 21, 110, 143, 25, dan 389. Port terdaftar atau register port adalah sekelompok nomor port dalam jaringan komputer yang telah didaftarkan oleh Internet Access Number Authority untuk digunakan oleh aplikasi atau layanan tertentu. Port ini berada dalam rentang angka 1024 hingga 49.451. Fungsi utama dari port terdaftar adalah untuk mengatur lalu lintas jaringan dengan lebih terstruktur dan memastikan bahwa berbagai aplikasi dapat berkomunikasi melalui jaringan tanpa mengganggu satu sama lain. Ketika pengembang ingin mengembangkan sebuah aplikasi atau layanan yang memerlukan komunikasi melalui jaringan, mereka dapat memilih nomor port terdaftar yang tersedia dan mendaftarkannya ke IANA. Ini membantu dan menghindari port dengan aplikasi atau layanan lain yang mungkin berjalan di jaringan yang sama. Contoh register port 1433, 3306, 5432, 8080, dan 3389. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.